Kita lihat diri kita. Ketika kita habis sholat misalkan, itu kan waktu yang sangat tepat banget untuk berdoa kan, untuk mohon kepada Allah kan. Itu kadang-kadang kita ini habis sholat pelintas, cepet pengen pergi gitu. Padahal ada waktu sejenak di situ untuk mohon kepada Allah Ta'ala. Karena kita habis melakukan amal kebaikan, kita mohon amal kita diterima. Yang kedua, memohon agar kita dikaruniai keberkahan. Nabi Ibrahim mengajarkan pada kita ketika beliau mengajak Ismail, wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim sedang meninggikan bangunan fondasi Ka'bah bersama putranya yaitu Nabi Ismail. Setelah itu apa? Beliau berdoa, ya Allah, kumohon terimalah amalan kami. Dan seterusnya dilanjutkan doa berikutnya. Habis melakukan amal soleh, habis melakukan kebaikan, di situ ada waktu untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memohon amal solehnya diterima dan memohon kebaikan-kebaikan setelahnya. Kita cek surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita yang pertama kali adalah beramal soleh, beribadah kepada Allah. Setelah itu kita memohon agar dikaruniai oleh Allah pertolongan. Jadi kalau habis kita ibadah, gunakan waktu yang tepat itu untuk memohon pertolongan dari Allah agar diterima amal kita, agar diberikan keberkahan setelahnya. Jamaah yang berbahagia yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala, rasakan. Maka di sini seperti juga punya makna ketika kita baca Quran, hadirkan hati kita. Ini juga punya makna ketika kita di majelis ilmi, majelis zikir, hadirkan hati kita. Ini juga punya makna ketika kita memohon kepada Allah, hadirkan hati kita. Jamaah, dari tiga hal ini kita coba rinci. Yang pertama, keutamaan dekat dengan Al-Quran. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Allah ingatkan pada kita jemaah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu mereka orang-orang yang apabila disebut asma Allah, disebut nama Allah, bergetarlah hatinya. Ya, disebut Allah, nama Allah ya ketika azan, disebut nama Allah ketika baca Quran, ketika disebut asma Allah ketika berzikir, ada getaran hati itu jemaah. Ada ya Allah gitu. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambah keimanannya melalui ayat-ayat itu. Ya, sama kayak tadi itu. Pas kita baca Quran, pas kita mendengarkan Al-Quran, kira-kira hati kita bagaimana? Karena banyak loh orang dengar adzan marah. Ya, orang dengar bacakan Al-Quran emosi. Ada nggak ya, jamaah? Orang yang dengar adzan marah. Sampai pengen apa? Horenya itu dia apa? Apa diturunkan apakah piye gitu. Ya, ini ada kisah yang agak unik jemaah. Jadi diadzani jam 8, tengah 8, jam 7:15 waktu Isya, orangnya mau pada teko jemaah. Padahal adzan Isya itu ya udah tepat jam 7, jam 7:15 orangnya teko. Paling satu yo mbah-mbah tuwek-tuwek wis. Sing ngaten tuwek, sing komat tuwek, sing imam yo tuwek. Kok tuwek kabeh tat yo wong siji kuwi tok gitu. Ya Allah, cah nom-nom iki ning ndi gitu loh. Ya. Ustaz jangan seudon, cah nomnya lagi ngimami tempat jauh. Oke. Ya, tapi kenyataan yang ada jamaah yang kami hormati ya. Jamaah yang berbahagia ya. Jadi jelas banget bahwa di situ yang banyak yang datang ya hanya orang-orang sepuh. Coba aja deh saat ini.
Kita cek di masjid-masjid ini yang memenuhi, coba sekarang yang hadir ini ya, kalau dibandingkan tetap aja antara pemudanya dengan yang sepuh masih banyak yang sepuh, tapi lumayan deh ada generasi-generasi mudanya nih ya. Tapi akhirnya karena diadzani jam 7:15 nggak pada datang, wah akhirnya adzan jam 11 kayaknya mah. Jam 11 kan masih boleh sholat isya tuh, ya kan? Dia adzan jam 11 dan benar-benar Masya Allah, jitu yang datang bukan satu orang, meh sak kampung toko kabeh jamaah. Dan ternyata dia tidak sekedar membawa sarung, ya, nggak sekedar membawa mukena, ternyata nggowoni opo-opo kayak jamaah. Ya, wah akhirnya setelah jam 11 malam itu diadzani, yang datang alhamdulillah tidak sedikit, banyak yang datang, tapi nesu-nesu kabeh. Iku muadzine dan apa jam 11 kok diadani. Ki janjane sing edan sapa kita juga nggak tahu kan. Diadzani tepat waktu isya nggak pada datang, mosok diadzani jam 11 banyak yang datang. Jamaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berbeda ya. Ketika disebut asma Allah ya, kita harus lebih awal ya, kita tinggalkan yang lain. Ketika Allah katakan ya, ketika muadzin bilang Allahu Akbar, Allah Maha Besar, yang lainnya jadikan kecil. Ayo kita semuanya mengagungkan asma Allah, berangkat tuh. Bacaan Al-Quran juga begitu. Ketika dibaca senang kita ini jamaah, bertambah iman kita. Itu tidak marah-marah, tidak emosi, tidak dan seterusnya. Ya, jamaah berbahagia, insyaallah dimuliakan oleh Allah Taala. Nah, tetapi tentu bukan hanya mendengar suara, mendengar Al-Quran dibacakan, tapi kita juga harus bisa menambah kualitas belajar kita terhadap Al-Quran. Selain mendengarkan ya, kemudian juga kita berupaya membaca, terus mempelajari tafsirnya, maknanya, karena ini penting banget. Kenapa jamaah? Ya, Al-Quran ya itu kalamullah. Kita belum tahu artinya saja, ketika kita membaca kita sudah dapat pahala. Sudah jamaah. Ya, kita belum tahu artinya, kita membaca Al-Quran karena Allah Subhanahu wa taala satu hurufnya itu 10 kebaikan. Alif Lam Mim itu 3 huruf, berarti 30 kebaikan. Dan dilipat gandakan kepada 707.000 ila ad'afin katsirah, sampai perlipat gandaan yang banyak sekali. Oke. Itu keajaiban Al-Quran, mukjizat. Tetapi jamaah ya, ketika kita membaca Al-Quran dan kita lebih tahu kandungan di dalam Al-Quran, itu akan menjadi plus. Selain kita dapat pahala secara bacaan, kita akan bisa merasakan secara makna dan kandungan. Ini penting Bapak Ibu.